Begini Mas, terkait dengan banyaknya musibah yang saat ini kan di daerah-daerah kan banyak terjadi musibah bencana alam. Itu kan kalau kita lihat terus kita kaitkan dengan statement Mas Kinus bahwa nanti akan ada perubahan peradaban baru. Yang saya tanyakan Mas, kenapa setiap mau ada perubahan peradaban baru harus diawali bahkan diakhiri dengan musibah atau bencana? Istilahnya gini, di sifat-sifat yang kemajapahiten ini akan tumbuh kembali sebagai mercusuar dunia. Tuh. Berarti kalau memang ada indikasi untuk sistemnya Majapahit itu bangkit kembali, tidak menutup kemungkinan seperti Gajah Mada juga akan menipis. Bisa, semuanya. Semua raja-raja dari ini hitungannya kan per Masehi ya. Dari tahun Masehi kan ini kan Indonesia kan mengalami kejayaan setiap 700 abad sekalian. Siklus kejayaan, Siklus alam, siklus masa. Nah, abad pertama kejayaan pertama adalah 700 tahun pertama adalah kejayaan Sriwijaya, ya. 700 tahun kedua adalah kejayaan Majapahit. 700 tahun ketiga sekarang ini sudah terproses menuju kejayaan. Kan gitu. Makanya tidak heran ini adalah masa-masa terakhir dari tahun Masehi terdapat 3 siklus masa setiap 700 tahun sekali mengalami suatu kejayaan. Abad ke-7, abad ke-14 dan sekarang abad 21. Terhitung abad 21 tahun ke-21. Ya kan? 2021 kan abad 21 kan terhitung 2001 masuknya. Nah, 2001 kan tahun pertama dari abad 2021. Abad 2001 kan termasuk tahun pertama dari abad 21, ya. Nah, sekarang 2021 itu kan terhitung 21 dari abad 21, ya kan. Nah, setelah itu 2002 ke atas ini sudah berjalan nanti pesat sekali perkembangannya, terjadi banyak hal-hal yang sifatnya aneh. Jadi nanti bermunculan, jadi yang seperti jenengan awal bilang tadi, akan orang ngobrak-ngabrik saja tiba-tiba langsung kena dampaknya, itu efeknya itu nanti jiwa-jiwa lampau ini manitis kembali. Ini kalau jenengan bisa melihat gaib, alam maya, kehidupan maya kan, kehidupan maya kan suatu yang sifatnya maya, itu tidak kelihatan astral. Itu melihat jiwa-jiwa itu pada mencari wadah. Ada yang sudah mendapatkan wadah, ada yang belum. Dan nanti setelah akan banyak terjadi kecelakaan massal. Maksudnya setelah massal gimana? Ya, kejadian yang membawa korban banyak. Massal ini misalnya pesawat, kan massal melibatkan banyak orang gitu loh maksudnya. Ya, makanya hati-hati. Jadi disarankan kalau mau kemana itu nyebut Ibu Pertiwi Bapak Angkoso, ya kan? Jadi lebih hati-hati di tahun ini, karena siu ini kan siu macan, air. Macan itu sifatnya tanah, ya kan? Dan air itu sifatnya ya air kan gitu kan. Nah, bencana yang terjadi akan banyak berkaitan dengan air dan tanah. Untuk tahun ini? Ya, berkaitan dengan gempa atau air atau banjir, entah itu tsunami, nggak tahu kayak. Pokoknya berkaitan dengan air dan tanah. Tuh, lah harimau itu sifatnya kebijaksanaan, tapi juga dia memangsa, iya kan?
Harimau itu sifatnya kasih. Kalau dia dekat dengan ada orang dekat mempunyai kasih sayang terhadap harimau itu, dia tidak mau mencelakai. Ya kan? Tapi kalau orang itu tidak bisa dekat dengan harimau itu, maka akan diterkam. Karena harimau sifatnya tanah. Artinya, jika kita mendekatkan diri dengan alam atau tanah bumi ini, kita akan disayang oleh bumi itu juga. Tapi kalau kita tidak ada pendekatan rasa kasih dengan bumi ini, maka akan disantap oleh bumi itu sendiri. Macan sifatnya tanah. Air, ya berkaitan dengan air. Tuh. Makanya macan itu bisa memangsa, tapi juga dia bisa mengasihi bagi orang yang mengasihi dia. Makanya kan ada yang, misalnya kucing nih, kucing kan kalau sama yang memiliki kan penuh kelembutan gitu. Macan pun juga, cuman kan macan kan gede, tenaganya besar. Kita lebih kewalahan kan gitu dengan tenaga harimau kan. Kalau makanya kan di luar negeri banyak orang yang pelihara harimau sama yang pemiliknya, dia nggak ngapa-ngapain karena ada kasih sayang. Tapi manakala sama orang lain terkam. Nah itu sifat harimau itu. Makanya kita harus bisa macan itu kan sifatnya tanah. Kita harus tanah kan bumi itu maksudnya. Kita harus mencintai bumi ini agar kita tidak dimangsa oleh bumi itu sendiri. Nah, ini Mas, terkait dengan kondisi. Tadi Mas Dinus kan mengatakan bahwa akan terjadi banyak bencana, bahkan ada musibah kematian massal. Ada nggak tips agar kita ini bisa selamat dari semua bahaya itu? Itu tadi yang seperti saya bilang itu tadi, pengolahan cipta rasa jiwa dan karsa kita harus ada. Jadi pikiran positif, perasaan positif, aura kita tebaran kasih sayang, perilaku kita lebih pada kesadaran penuh, ya kan? Kita lebih memantaskan diri bagaimana kita harus berperilaku, budi pekerti, luhur, ya. Kalau kita bisa menerapkan itu, nanti kita akan diarahkan oleh alam itu sendiri. Karena alam ini juga sedang bekerja, dan leluhur-leluhur yang namanya jiwa lampau ini akan membantu kita di dalam proses pemurnian diri, menjadi pribadi yang lebih welas asih, kan gitu. Ini kita frekuensinya sangat besar. Kalau kita berbuat buruk, maka karma buruknya juga akan, roda putaran karmanya akan begitu cepat. Tapi kalau kita berniat untuk menjadi baik, karma kebaikannya juga bergerak begitu cepat. Ya melek bengi mandi tengah malam itu bagus untuk meningkatkan ionisasi. Wening kita mawas diri, nek wong terus nyawang langit, ibaratnya wong Islam tafakur kan ngono lho. Menata pikiran, menata rasa, menata jiwa, menata karsa kita agar terjadi keselarasan. Nah, di dalam keselarasan itu nanti akan timbul keseimbangan, apa ketenangan. Kalau sudah kita tenang, ada keseimbangan. Kalau sudah keseimbangan, timbullah suatu kedamaian, ya kan? Kedamaian itu ada tebaran kasih, kan gitu. Terus ini Mas, terkait dengan banyaknya musibah yang saat ini kan di daerah-daerah kan banyak terjadi musibah bencana alam. Itu kan kalau kita lihat terus kita kaitkan dengan statement Mas Dinus bahwa nanti akan ada perubahan peradaban baru. Yang saya tanyakan Mas, kenapa setiap mau ada perubahan peradaban baru harus diawali bahkan diakhiri dengan musibah atau bencana? Ini kan misalnya gini, renovasi rumah harus diapakan? Bongkar total. Nah, ya kan? Karena apa? Kalau tidak dibongkar total nanti tidak kuat. Harus dipondasi dari awal lagi.
dengan cara dihancurkan. Sama saja alam ini sudah merasa tidak nyaman dengan perilaku manusia. Terus akhirnya dia melakukan refleksi. Ya kan? Bumi itu berputar, yaitu rotasi. Dan melakukan translasi dan refleksi. Ya kan? Pergeseran itu translasi, rotasi itu perputaran, refleksi itu menciptakan keseimbangan lagi. Ya kan? Biar apa? Kondisi bumi itu nyaman lagi. Karena bumi ini kalau ngomong itu sudah tidak nyaman sekali dengan kondisi di dalam tubuh bumi itu sendiri. Karena ulah siapa? Ulah manusia. Akhirnya bumi ini ingin mandi pakai apa? Pakai air laut. Akhirnya dibersihkan karena air laut itu sifatnya penetralisir. Kandungan neutron. Jadi kandungan air itu sifatnya netral, penetralisir. Makanya nek wong arep golek wong pinter mah tebarono uyah kan ngono. Untuk penetralisir yang susunya sifatnya negatif. Karena di dalam itu kan ada kandungan magnesium, asam sulfat dan oksigen. Akhirnya terciptalah unsur neutron yang ada di dalam unsur air laut asin. Nah, itu dewanya dewa Baruna kan ngono. Nek dewa air tawar kan dewanya dewa Indra kan ngono. Jadi jiwane iki disebut dewa Indra. Jiwanya air laut disebut Batara Baruna. Jiwanya matahari disebut Batara Surya. Jiwanya bulan disebut Dewi Condro gitu. Dewanya bintang disebut Dewi Kartika. Ya, dewanya awan disebut Bathara Sambu, dewanya petir disebut Bathara Wungkuwam, dewanya putaran cakra disebut Bathara Cakra, dewanya waktu disebut Bathara Kala, dewanya magnet ataupun sifatnya kasih asmara itu dewanya Dewa Asmara. Kan lengkap itu. Nah, itu adalah nanti yang menjadi simbol Hastabrata kan itu toh. Nanti yang akan dibikin bendera Nusantara itu adalah Hastabrata. Karena apa? Di bumi ini ada kehidupan karena ada kelengkapan dari 8 unsur semesta, yaitu Angkasa, Surya, Candra, Kartika, Maruta, angin, Dahana geni, ya, Dahana geni, samudra ki banyu, tirta, sama tanah kan gitu. Api, dahana kan ngono. Lah, 4 unsur alam dari api, air, angin, bintang, bulan, matahari dan angkasa ini melengkapi. Akhirnya terciptalah kehidupan di bumi ini yang disebut Hastabrata, Hastawolu, Broto, Laku, pergerakan dari 8 unsur alam semesta ini. Akhirnya terciptalah kehidupan. Makanya di bumi ini dilengkapi Hastabrata. Ada pergerakan dari planet-planet itu, ada pergerakan rotasi, translasi, dan refleksi. Nah, refleksi itu adalah sifat untuk penyelarasan agar terjadi keseimbangan di dalam planet itu sendiri. Makanya akan berpengaruh pada kehidupan manusia karena manusia adalah mikro bagian terkecil dari alam semesta juga. Itu makanya berpengaruh lah. Yang disisakan apa? Jiwa-jiwa yang tidak merugikan untuk alam ini. Tapi kalau jiwa-jiwa yang merugikan alam, maka dia akan disapu habis oleh tanah, air, api, dan angin. Itu terutama yang paling besar dari air, karena air itu sifatnya penetralisir. Jadi bumi ini mandi adus sih karo banyu ben resik Mas, dinetralke. Makanya pernah dibilang akan terjadi megatrust, itu akan terjadi. Itu untuk menetralisir. Barang siapa tidak bisa menjadi manfaat untuk bumi ini akan dibersihkan.
Makanya kita harus menjadi jiwa yang bersih untuk alam ini agar kita lebih bisa bermanfaat untuk alam ini. Jadi masih dibolehkan hidup.